Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para follower, subscriber, supporter, liker Kanguru Kreasi, selamat berjumpa kembali di channel ini. Sudah 1 minggu saya tidak bikin channel dikarenakan gangguan kesehatan. Diuji oleh Allah penyakit yang masih alhamdulillah ringan dan sudah sembuh sedia kala. Kali ini kembali lagi Kanguru akan memberikan satu pengalaman besar, yaitu ini bertahun-tahun ya, 20 tahun punya kolam ikan seperti ini. Ternyata pengembangbiakan ikan di kolam tanah tidak kalah seru, tidak kalah penting, dan tidak kalah kekurangannya jika dibandingkan dengan kolam seperti itu. Itu kolam terpal ya, yang dibikin oleh Kanguru 3 bulan yang lalu. Tapi tidak sia-sia, itu digunakan untuk pembesaran ikan ya. Jadi bibit-bibitnya ditaruh di sebelah sana, kemudian yang layak jual di sini ya, 1,4 kilo nih sebelah sini. Jadi ada 2 kolam terpal, bermanfaat juga. Cuman masalahnya harus di backup dengan oksigen ya, pakai resan 100 LP 100. Jadi ya paling tidak menyedot kekuatan listrik ya. Jadi kita harus mengeluarkan biaya ekstra lagi untuk biaya listrik. Tapi kalau di balong tanah ini keunggulannya tidak perlu ada gelembung udara segala ya. Walaupun ini termasuk kolam diam ya, tidak kolam deras ya. Ini termasuk kategori kolam diam ya. Nah, jadi airnya kurang bagus pemasukannya. Jadi sekali-kali saja ini dikocorkan karena berbagi dengan para petani. Nah, ini seperti inilah ya. Jadi di kolam ikan tanah ini keunggulannya banyak sekali ya dibandingkan dengan kolam terpal. Kolam terpal itu harus menggunakan mesin atau pakai tambahan blower atau aerator ya. Nah, kalau tidak tentu ikan-ikan banyak sekali terserang oleh penyakit dan banyak yang mati itu. Nah, kalau di sini alhamdulillah ya airnya jernih nih. Jadi kita memberikan pakan cukup dengan pelet ya, yang memenuhi standar tentunya ya, proteinnya 30% kandungannya. Nah, seperti inilah. Ini ikan-ikan sudah besar-besar ini. Tadi dulu itu 3 bulan yang lalu ditabur dalam bentuk bibit-bibit yang masih seukuran 1 jari ya. Nah, sekarang ini ada yang sudah besar malah ya. Jadi perkembangannya yang besar, barangkali ini yang jantan, cepat perkembangannya, sudah 1,4 kilo ini tuh. Ya, jadi kita berikan pelet seperti ini juga sudah cukup ikan-ikan bisa berkembang biak dengan baik, pertumbuhannya bagus-bagus, tidak terserang banyak penyakit ya. Jadi saudara-saudara sekalian, jika ingin mengembangkan kolam tanah seperti ini juga bisa ya, untuk peternakan atau pengembangbiakan ikan nila untuk produksi skala rumahan ya. Nah, ini lahap sekali tuh, jadi banyak sekali. Nah, di sini ini pangberokan. Jadi untuk pengembangbiakan ikan ya, di sini ditaruh jantan 1 ekor, kemudian perbandingannya betina 6 ekor ya. Gitu. Jadi ini sistem pengembangbiakan konvensional, pengembangbiakan ikan nila secara konvensional. Bahkan ada ikan masnya juga ya, bercampur sini tuh. Nah, saudara-saudara sekalian, jika saudara-saudara memiliki balong atau kolam ikan terbuat dari tanah, itu bisa dikembangkan juga ya. Jangan lantas kita kurang dana, kurang kekuatan ekonomi, lalu terburu-buru untuk membangun bioplog ya. Sebab harus benar-benar diperhatikan, pengolahan airnya harus benar-benar memadai ya. Sumber oksigen yang terlarut dalam air harus mencukupi. Sedangkan pada kolam tanah seperti ini tidak perlu ada udara, gelembung dan sebagainya. Nah, ini Kanguru sudah pasang aerator pesan 100, tapi untuk kolam tanah ini tidak perlu ya. Jadi ikan-ikan nggak ada yang mati ya. Jadi air tenang seperti ini pun ada pemasukan air tuh dari kolam terpal sedikit.
juga sudah cukup memadai untuk suplai air ya. Nah, jadi kita kasih pelet pagi dan sore hari ya. Nah, ini sudah mulai tidak disantap ya, ya udah mulai kenyang ya, sudah cukup itu pemberian pakan di kolam ikan model tanah seperti ini. Anda tidak perlu mengeluarkan banyak pakan yang terlalu berlebih ya. Ini hanya untuk sampingan dan suplemen aja untuk ikan ya. Jadi sekali-kali aja kita memberikan pakan ikan berupa pelet ya. Jadi kita bisa ngirit biaya sampai 0% gitu ya. Karena tanpa dikasih pakan pun ikan-ikan ini bisa hidup dan bisa tumbuh besar karena ekologi balong sudah terbentuk ya. Airnya pH-nya baik, sudah beradaptasi dengan ikan. Lalu di dalam kolam tanah ini pun banyak sekali kandungan hara, unsur-unsur zat-zat renik, cacing, lalu kutu air, ya semuanya berada di sini dan dimanfaatkan untuk pengembangbiakan untuk pakan ikan nila seperti ini ya. Nah, pada video kali ini Kang Guru cuman ingin berbagi seperti itu. Mudah-mudahan saja mengandung manfaat dan maslahat untuk Anda semua untuk dijadikan referensi pengembangbiakan ikan nila di kolam tanah. Sekian, jika saja video ini bermanfaat tentunya tolong support Kang Guru dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Manakala enggan ya dibiarkan saja ya. Dibiarkan saja. Mudah-mudahan Anda senantiasa diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, kemudian dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Di lain waktu dan lain kesempatan pada channel yang sama kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.